Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud hukum Newton, terus contoh-contohnya dan lain-lainnya. Nah, sebelum itu kira-kira ada yang sudah belajar nggak? Apa itu hukum Newton 1, 2, 3? Kira-kira ada yang sudah tahu apa belum? Oh, belum. Jadi sebagai pengantar aja ya. Nanti itu ada 3 hukum Newton. Di hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, sebelum itu di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas ya tentang gerak. Gerak itu maksudnya di sini adalah kinematika gerak. Nah, dalam kinematika gerak itu apa tulis ya? Dalam kinematika gerak itu kan kemarin kita sudah pelajari ya. Ada yang namanya, mungkin masih ingat, posisi ya. Terus ada yang ingat ini satu lagi selain posisi? Waktu ya, ada posisi sama waktu. Nah, kalau perubahan ada lagi yang namanya perubahan posisi per waktu. Kira-kira ada yang tahu nggak pertemuan kemarin sebelumnya apa? Kecepatan ya, betul. Nah, terus ada lagi perubahan kecepatan per perubahan waktu. Ada yang tahu? Ayo, perubahan kecepatan per perubahan waktu. Percepatan ya. Nah, ini semua ini sudah kita pelajari sebelumnya di bab kinematika gerak. Sekarang kita akan mempelajari tentang dinamika gerak. Nah, dalam kinematika gerak itu kita mempelajari tentang gerak itu terbagi menjadi beberapa apa aja gitu komponennya. Sini kan gerak itu kalau kita pelajari namanya posisi, kecepatan dan waktu. Lah, dalam dinamika gerak kita akan mempelajari penyebab dari gerak itu sendiri apa. Kira-kira apa yang menyebabkan benda itu bergerak? Terus kira-kira kalau kita kasih contoh, kalau kita menarik sebuah benda, sebenarnya yang menjadi penyebab benda itu bergerak itu gimana gitu. Nah, nanti kita akan pelajari di pertemuan kali ini tentang dinamika gerak. Nah, dalam dinamika gerak itu ada satu tokoh yang namanya itu tokoh dari Inggris, yang namanya itu Sir Isaac Newton. Nah, Sir Isaac Newton ini dia yang pertama kali mencetuskan apa yang dimaksud dengan gaya. Nah, gaya di sini ini adalah seperti yang pertanyaan sebelumnya. Apa yang menyebabkan benda itu bergerak? Pada pertemuan kali ini kita membahas itu. Nah, menurut Sir Isaac Newton ini yang menyebabkan benda itu bergerak adalah gaya di sini. Nah, di mana gaya itu ada beberapa hukumnya. Yaitu pertama ada hukum 1 Newton. Kedua ada hukum 2 Newton. Nah, yang ketiga ada hukum 3 Newton. Nah, jadi Sir Isaac Newton ini menjelaskan bahwa tentang gaya itu ada tiga hukum mengenai gaya tersebut. Iya, sebelum pelajaran, ayo bukunya dibuka dulu, ayo. Bukunya dibuka dulu, ayo. Ya, kalau ada memang yang penting silahkan dicatat ya. Kalau ada yang tidak tahu bisa ditanyakan. Jadi mohon perhatiannya ya. Jadi setelah itu Bapak lanjutkan lagi ya. Jadi setelah Sir Isaac Newton ini menjelaskan bahwa ada 3 hukum tentang gaya atau hukum Newton. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu. Di sini adalah hukum 1 Newton yang pertama. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini hukum 1 Newton itu apa? Ayo, mungkin bunyinya kayak gimana? Belum ada yang tahu? Belum ya. Jadi hukum 1 Newton ini ada 2 keadaannya. Yang pertama, keadaan pertama itu bendanya itu diam
tidak bergerak sama sekali, atau sama delta F sama dengan 0, atau resultan gayanya sama dengan 0. Yang kedua, bendanya itu bergerak konstan, kecepatannya itu konstan. Kecepatan konstan di sini maksudnya kecepatannya itu tidak mengalami perubahan yang signifikan, jadi sama terus. Kecepatannya maksudnya adalah kecepatan yang sama terus, jadi 10 ya 10 terus gitu. Jadi seperti itu, kecepatannya sama terus. Ada dua keadaan, yaitu resultan gayanya sama dengan 0, kecepatannya konstan. Nah, jadi seperti itu. Terus kira-kira contohnya apa gitu ya, hukum 1 Newton itu. Nah, contohnya itu kalau kita kasih contoh ini, kalau mungkin pernah naik sepeda motor semua kan, pernah digonceng kan. Nah, kalau waktu gonceng itu pas nyetir, entah itu teman-teman atau yang nyetir itu ayah atau ibu kita, pas waktu nyetir terus dia mendadak, kita kan pasti akan kayak ke depan gitu kan, terlempar ke depan. Lah, itu salah satu contohnya dari hukum Newton 1. Karena apa? Bunyinya hukum 1 Newton ini adalah benda itu akan tetap diam nggak ngapa-ngapain di tempat gitu aja, dan benda akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan apabila tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Kayak tadi contohnya, kalau nggak direm kan otomatis kita kan nggak akan bergerak ke depan kan. Nah, sama kayak gitu, hukum 1 Newton ini sama dengan hukum kelembaman, nama lainnya hukum kelembaman atau malas lah istilahnya. Soalnya kita kan nggak gerak cuma gini aja tadi kan. Nah, itu salah satu contoh hukum 1 Newton juga. Contoh lain juga kalau kita naik bis, apa, kalau rem mendadak kan pasti kita kayak terlempar ke depan, tangannya ke depan kan. Nah, itu contohnya adalah kayak gitu. Itu dari hukum 1 Newton. Terus kalau kita kasih gambaran lagi, ya. Contoh di sini ada benda ya, balok lah gitu. Kasih gaya di sini F1, ada gaya di sini juga F2. Nah, kan untuk memenuhi persamaan delta F sama dengan 0 atau jumlah gaya yang bekerja pada ini sama dengan 0, jika diketahui F1 nya sama dengan 20N, nah kira-kira nilai F2 nya berapa gitu. Ayo, ada yang tahu nggak? Delta F sama dengan 0, gaya yang kesini F1 nya 20, F2 nya berapa? Ayo, ada yang tahu? Belum, ada yang tahu? Belum. Ya, gampang sebenarnya kan. Delta F sama dengan 0, F ini kan gaya yang bekerja kan. Gaya yang bekerja sama dengan 0 artinya benda diam. Gimana caranya balok ini bisa diam sementara ada di sini ada gaya dorong, anggapnya ada gaya gitu ya, 20 Newton dari sini berapa gitu sekiranya benda itu diam gitu. Nah, jadi sederhana, jawabannya itu ya sama 20 Newton. Karena apa? Delta F di sini sama dengan kan 0. Ya kan? Delta sama dengan 0. F di sini ada F1 tambah F2 sama dengan 0. Nah, masukin aja F1-nya berapa kan 20. Gaya dari arah sini. Supaya benda ini diam, kalau gimana caranya F2 ini nilainya berapa supaya benda ini diam gitu kan. Pindah ruas jadi minus F2. Jadi ini nilainya gitu. Minus ini soalnya kenapa, mungkin ada yang tahu minus di sini kenapa? Minus ini itu karena arahnya berbeda gitu kan. Contohnya di sini ada balok, di sini ada Rani, di sini ada Caca ya. Kalau Rani kan otomatis lebih kuat kan, soalnya besar, otomatis memberikan gaya yang besar kan. Sementara Rani kan, Caca kan masih kan kecil, otomatis kan gaya yang diberikan kecil kan, dikasih contohnya gitu. Nah, kalau gayanya di sini besar, sini kecil, lebih kecil dari sini, otomatis kan yang di sini kan nggak kuat ya, otomatis kan benda itu pasti kan akan bergerak ke sini karena terdorong kan, karena di sini nggak bisa menahan kan, yang harusnya bisa nahan supaya benda ini diam nggak bergerak, akhirnya jadi bergerak ke sini karena gaya yang di sini lebih besar dari yang di sini gitu. Jadi F2 nya 20 Newton. Nah, F2 nya 20 Newton.
min 20 Newton maksudnya, karena arahnya berlawanan. Jadi seperti itu. Sebelum masuk ke anunya, kira-kira ada yang mau tanyakan dulu mengenai ini semua? Ada yang tanyakan benda? Pak, kalau hukum 2 Newton sama hukum 3 Newton itu gimana? Oh, oke. Yang ini udah paham berarti kan ya? Sudah, oke. Bentar. Nah, hukum, sekarang kita pergi ke hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton di sini ini persamaannya adalah alfa. Di sini alfa ini percepatannya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, percepatan itu sama dengan resultan gayanya dibagi per masanya. Jadi percepatan di sini itu berbanding lurus sama gayanya, dan percepatan di sini berbanding terbalik sama masanya. Jadi kalau semakin besar masanya dia, maka percepatannya itu akan makin kecil, dan sebaliknya kalau masanya kecil, percepatannya makin besar. Di sini, nah kalau yang ini semakin besar percepatan, maka gaya yang dihasilkan semakin besar gaya yang dihasilkan, maka percepatannya juga akan makin besar, dan sebaliknya. Contohnya gini, atau ini juga bisa disebut, jadi bisa ditulis juga. Jadi sigma F sama dengan ini. Nah, tuh. Lalu contohnya tuh seperti apa lah? Contohnya tuh gini, kalau kita itu menarik sebuah benda, contohnya kalau kita punya mainan gitu, mobil-mobilan, ya kita tarik. Kalau mobil-mobilannya itu kecil, yang mana masanya itu kecil, lebih kecil, masanya kecil, otomatis kan kita nariknya juga enak kan. Terus kalau kita bandingkan, kalau kita menarik sepeda atau menarik becak, pasti kan becak lebih besar, masanya lebih besar kan, otomatis kan kita juga untuk agar becak itu bisa bergerak, otomatis kan kita nariknya harus benar-benar narik kan, harus butuh tenaga yang kuat kan. Nah, sama kayak gitu. Jadi supaya gimana caranya benda yang ditarik itu bisa bergerak, kalau becak otomatis kita harus memberikan gaya yang besar supaya dia bisa bergerak. Seperti yang saya tadi bilang kan, kalau percepatannya pengen besar, maka gayanya juga harus besar. Jadi kalau kita mau menarik benda tadi, becak yang masanya besar, otomatis kalau kita juga membutuhkan gaya yang besar untuk supaya becak itu bisa jalan. Kalau gayanya kecil, otomatis kalau masanya besar, percepatannya kecil, sehingga kita butuh gaya yang besar untuk nariknya itu. Atau enggak, kalau kita contoh sudah kita nonton sepeda motor sama nonton sepeda, pasti kan beda. Gimana kalau kita nonton sepeda kan masih enteng gitu kan. Lah kalau kita nonton sepeda motor berat kan mesti kan. Lah gitu. Makin besar masanya, percepatannya itu kita ngangkat pasti kan makin pelan kan. Kalau nonton pakai sepeda kayaknya bisa lari gitu kan. Kalau kita nonton sepeda motor kan pasti berat. Kita harus pelan-pelan. Percepatannya juga pasti kecil kan gitu. Dan kita juga harus butuh gaya yang besar untuk menghasilkan. Kalau pengen cepat, otomatis kita harus pakai tenaga yang lebih besar lagi supaya sepeda motor yang besar itu kita bisa tuntunnya dengan cepat gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Contohnya lagi, kalau masanya oh iya, asalnya gini wes. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang hukum 2 Newtonnya? Pak sudah mengerti? Sudah ya, oke. Selanjutnya kita ke hukum 3 Newton ya. Ini yang terakhir nih, pelajaran kita yang terakhir, yang hukum 3 Newton ini. Hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini dikenal sama hukum aksi reaksi ya. Jadi jika betulnya habis, bentar.
aksi jadi dikenal sama F aksi, F reaksi. Maksudnya kayak gimana F aksi reaksi itu? Contoh kalau kita nendang dinding gitu, kita akan memberikan gaya kan, menendang. Nah, otomatis kalau kita nendangnya makin kencang, kan kita ngerasa sakit kaki kita kan, pasti ngerasa sakit kan. Makin kita kencang, makin kita memukul dinding ini, otomatisnya kalau kita makin kencang, otomatis kan makin sakit. Lah, itu sama kayak gini. Jadi kalau kita F aksi, kita memberikan gaya, kita menendang atau memukul, meninju dinding. Semakin kita ngasih gayanya besar, otomatis dinding ini akan ngasih gaya ke kita. Gayanya berupa apa? Sakit tadi itu. Jadi kalau kita gini makin kenceng gini, makanya kita kan sakit pasti merah kan, gitu kan. Nah gitu. Jadi F reaksinya itu dinding memberikan gaya yang sama ke kita juga. Semuanya gini. Ini kita umpamakan di sini 20 Newton. Otomatis dinding juga akan memberikan gaya yang sama dari dinding ini ke kita. 20 Newton juga. Jadi gitu. Contohnya lagi kalau benda ini saya taruh di sini. Nah, benda ini kan saya taruh di sini. Kalau nggak ada ininya kan pasti jatuh kan? Ini kan pasti jatuh. Nah, kenapa kok jatuh? Karena apa? Benda ini sebenarnya ada gaya F aksi sama reaksinya juga. Gaya F reaksinya itu adalah gaya ke bawahnya itu. Kalau nggak ada yang menyangga, nggak ada F aksinya yang menyangga ini, otomatis dia kan akan jatuh. Nah, besarnya sama kayak gaya yang membuat benda ini ada di sini ke atas gini. Kalau di sini saya ngasih 20 Newton supaya benda ini pergi ke atas, otomatis dari bawah gravitasi bumi juga memberikan gaya yang sama 20 Newton. Buktinya apa? Kalau kayak gini saya taruh gini, otomatis ya pasti akan jatuh juga kan, gitu. Jadi seperti itu contohnya mengenai hukum 3 Newton. Nah, kira-kira karena kita sudah selesai ya tentang hukum 3 Newton ini, kira-kira dari semuanya itu apa yang mungkin ada yang kurang paham, apa ada yang kurang mengerti, mungkin apa sudah paham atau gimana? Sudah paham ya? Oke, karena keterbatasan waktu, jadi kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Iya, kan ini kita sudah mempelajari kan hukum 3 Newton sampai hukum 3 Newton lah. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari apa itu gaya normal, gaya tunggal dan lain-lain lah. Untuk sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas? Ya, bisa paham ya. Ya, kalau gitu, bukunya bisa ditutup, persiapan untuk pulang. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita bisa berdoa mengatas dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Ya, nanti bukunya halaman 25 dikerjakan ya soal latihannya ya. Jadi saya lupa ngasih tahu. Jadi ya, terima kasih sepertinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.